Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Siapakah aku? Aku ini cerdik, jadi aku sulit dilawan. Semakin sering aku dibicarakan, semakin kuat orang mempercayai aku. Jika aku sudah beraksi, dapat dipastikan orang itu pasti tidak berdaya, karena tidak dapat membela diri, karena aku tidak bernama dan tidak berwajah. Sekali aku mencemarkan nama orang, reputasinya takkan sama lagi. Terbukti aku telah menumbangkan pemerintah, merusak banyak relasi keluarga, pertemanan, dan bisnis. Aku juga telah menghancurkan karir banyak orang hebat. Karena aku, banyak orang insomnia, migrain, vertigo, depresi, sakit mental, menangis semalam-malaman, banyak yang kena stroke, bahkan ada yang memutuskan untuk mengakhiri hidup. Siapakah aku? Dari gambaran di atas, terlihat jelas begitu kejamnya si dia ini. Siapa kira-kira dia? Dia adalah gosip. Gosip adalah obrolan tentang orang lain yang biasanya adalah menceritakan cerita negatif tentang orang tersebut, penilaian yang bahkan belum valid. Ngobrol atau bicara adalah hal biasa yang semua orang lakukan. Tapi jika tidak dikekang, ini dapat menghancurkan orang sampai nyaris tidak dapat diperbaiki. Firman Tuhan mengingatkan kepada orang percaya untuk memutuskan setiap rantai gosip. Yakobus 1 ayat 26 berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bagaimana caranya kita mengekang lidah kita? Pertama, sebelum bicara tentang orang lain, kita harus berani menyelidiki diri kita tersendiri terlebih dahulu. Apakah hidup kita sudah cukup baik dan benar? Apakah sudah selaras dengan firman Tuhan? Jika orang lain bicara demikian tentang kita, apakah kita dapat menerimanya? Jika tidak, orang lain juga mungkin tidak dapat menerimanya. Maka jangan lakukan. Jangan bicara yang tidak baik, apalagi yang belum tentu benar tentang orang lain. Yang kedua, saat sebuah gosip miring sampai kepada kita, kekanglah lidah kita untuk tidak meneruskannya lagi, supaya tidak sia-sia ibadah dan pelayanan kita. Ketiga, selalu bicarakan orang lain dengan cara positif, sebagaimana kita ingin orang lain membicarakan kita. Seperti yang Yesus katakan, perbuatlah apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu. Orang yang diceritakan dalam gosip tidak dapat menikmati hidupnya, dan bayangkan jika mungkin saja orang itu adalah kita. Menjaga lidah kita terhadap yang jahat dan terhadap ucapan-ucapan yang menipu dapat membuat kita mencintai hidup dan menikmati hari. Seperti 1 Petrus 3 ayat 10 katakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Gosip bisa saja berseliweran di sekitar kita dan menghancurkan di sana-sini. Mari pengikut Kristus, putuskan setiap rantai gosip yang mungkin saja sampai kepada kita. Stop jadi orang yang meneruskan berita gosip buruk tentang orang lain. Tapi bicarakanlah hal positif dan hal yang baik tentang orang lain. Dan terlebih penting, berusaha kita tetap hidup sesuai firman dan berkata baik untuk jadi berkat bagi orang lain. Roh Kudus kiranya memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau sering kali Tuhan kami berbicara dan kami tidak bisa mengekang lidah kami. Dan kami terus diingatkan oleh firman Tuhan supaya kami yang beribadah, supaya tidak sia-sia ibadah kami, maka kami harus mengekang lidah kami untuk memperkatakan apa yang baik, apa yang membangun, bukan apa yang tidak baik, apa yang belum tentu benar, yang bahkan bisa menjatuhkan orang. Roh Kudus, pimpin dan perbaharui kami supaya kami mampu melakukan firman. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.